memiliki tingkatan. Setiap tingkatan mencerminkan tingkat hukuman dan siksaan yang berbeda-beda yang dirasakan oleh penghuninya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa penghuni neraka ada yang dibakar api sampai 2 mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, dan ada yang sampai tulang belikatnya. Bahkan siksaan paling ringan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah seseorang diletakkan bara api di bawah telapak kakinya, kemudian kepalanya mendidih. Hadis riwayat Muslim. Itulah siksa neraka yang paling ringan. Meski ringan, namun tetap saja sangat pedih. Salah satu orang yang diberitakan Rasulullah akan mendapat siksa neraka yang ringan ini adalah paman tercinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melindungi dan mengayomi dakwahnya sekalipun tidak beriman, yaitu Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga saja syafaatku berguna bagi Abu Thalib pada hari kiamat nanti. Dia dipakaikan sandal dari neraka, kemudian otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari. Selain siksa yang mendidihkan otak, para penghuni neraka juga dibakar dengan api yang sangat panas. Ketika kulitnya rusak dan melepuh, Allah mengganti kulit mereka agar merasakan siksa yang teramat pedih. Siksaan ini Allah gambarkan dalam firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 56. Dalam ilmu dermatologi disebutkan bahwa pusat rasa sakit adalah di ujung-ujung syaraf yang terletak di kulit. Sehingga kalau ada seseorang yang terluka bakar yang sangat luas, maka dia akan kehilangan rasa sakitnya. Juga akan terjadi syok karena kehilangan cairan. Tapi hal ini tidak terjadi pada penduduk neraka. Setiap kulit mereka hangus terbakar akan langsung diganti dengan kulit baru, sehingga mereka kembali merasakan perihnya siksaan neraka. Itulah yang terjadi terus-menerus hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh bagian tubuh penduduk neraka mengalami siksaan yang hebat. Tapi ada satu bagian yang berulang kali disebut di dalam Al-Quran, yaitu wajah. Karena wajah merupakan bagian paling indah dari tubuh seorang manusia. Wajah biasanya bagian tubuh yang paling diutamakan untuk dirawat. Orang dinilai cantik atau gantengnya pastilah dari wajah. Mata, hidung, mulut ada di wajah. Bahkan dalam Islam pun, jika harus memukul dilarang pada bagian wajah. Bagian yang sangat indah dan senantiasa dijaga ini kelak akan dihinakan dan disiksa di neraka, hingga mereka menjadi buta, tuli, dan bisu pada hari kiamat nanti. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan menyeret-nyeret mereka pada wajah dalam keadaan buta, bisu, dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahanam. Tiap kali nyala api Jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 97. Setelah mereka dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu, tuli, mereka dilempar ke neraka. Dan wajah mereka dibolak-balikan di neraka. Na'udzubillahi min zalik. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 66. Wajah para pendurhaka dan pendosa kelak juga akan diseret ke neraka. Mereka diseret dalam keadaan terbelenggu dengan rantai yang dipasang di wajah mereka. Tidak saja rasa sakit fisik yang diterima, tapi juga sebuah kehinaan yang serendah-rendahnya. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka di atas muka mereka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat 47 hingga 48. Mereka dibakar di neraka. Meski tubuh mereka berukuran raksasa, sama sekali tidak menghalangi api neraka untuk membakar sampai ke organ tubuh mereka yang paling dalam.
Salah satu yang kelak dibakar hingga ke jantungnya adalah para pengumpat dan pencela, serta mereka yang hanya sibuk menghitung-hitung harta dan memikirkan dunia. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke jantung. Al-Quran Surah Al-Humazah ayat 4 hingga 7. Api hutamah membakar hingga ke jantungnya, kemudian Allah menciptakan tubuh yang baru. Selama proses itu mereka tetap hidup sehingga betul-betul merasakan sakit yang tak terhingga. La haula wa la quwwata illa billah. വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വത്തോടും കൂടെ മനുഷ്യപുത്രൻ വാനമേഘങ്ങളിൽ വരും.